Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini jumpa lagi dengan saya Zid Edutech yang akan membahas tentang tips bagaimana agar nama siswa teratur di Google Form. Nah, maksudnya di sini teratur bagaimana? Bagi guru yang menggunakan Google Form di ulangan harian, ujian online. Nah, coba perhatikan di hasil output dari Google Form berikut. Ini saya ambil dari output Google Form saya ya, di ulangan saya dengan siswa saya yang dulu, yang versi lama, yang mana bisa dilihat di sini nama siswa itu tidak beraturan. Jadi, nah ada yang di sini menggunakan huruf besar di awal lalu huruf kecil. Ada juga yang huruf besar semua. Lalu terkadang ada yang disingkat di nama belakang, P. Dan kadang-kadang jika nama depannya Muhammad misalnya ya, disingkat M. Nah, mungkin jika siswanya hanya sedikit, tidak akan bermasalah karena bisa disortir dengan mudah. Akan berbeda jika siswanya sangat banyak. Misal mengajar 3 jenjang, yang mana satu jenjang ada ratusan siswa, otomatis seluruhnya bisa 300-an, bahkan 400-an. Ketika kita sebagai guru akan menganalisis jawaban siswa, analisis butir soal, analisis daya serap, dan sebagainya, yang mana biasanya menggunakan bantuan Excel untuk mengolah jawaban siswa, kita akan kesulitan karena harus pertama mengurutkan satu-satu tiap nama siswa, dan kadang-kadang siswa pun mengetiknya juga tidak sesuai dengan namanya. Bahkan ada kadang beberapa siswa memasukkan nama panggilannya. Nah, coba bandingkan dengan Excel spreadsheet saya yang berikut ini. Ini yang versi yang saya yang sudah terbaru. Nah, di sini semuanya seragam nama siswanya. Nah, menggunakan huruf besar semua, nama lengkap full, bahkan sekaligus nomor absennya, semua sama. Semua siswa sama. Sama menggunakan format yang sama, tidak berbeda. Nah, ada triknya bagaimana agar Google Form memberikan nama siswa yang sesuai dengan nama resminya, nama aslinya yang terdaftar di sekolah. Nah, bagaimanakah caranya? Simak penjelasan berikut. Di sini pertama-tama saya akan memberikan contoh ketika kita menggunakan metode biasa. Biasanya ketika kita akan membuat ujian atau mungkin pendataan siswa, kita akan membuat Google Form dahulu seperti berikut. Untuk membuat Google Form saya anggap semua sudah paham dan sudah mengetahui ya. Nah, lalu selanjutnya biasanya kita tinggal membuat nama, lalu nomor, lalu kelas. Untuk identitas biasanya minimal seperti ini. Siswa harus memasukkan nama, memasukkan nomor, dan memasukkan kelas. Ketika kita menggunakan sistem model seperti ini, kelemahannya seperti yang saya sampaikan tadi, karena siswa harus mengetikkan jawabannya secara manual, secara harus mengetik sendiri, hasilnya beda-beda. Ada yang siswa mengetikkan dengan huruf besar seperti ini, huruf besar semua tanpa singkatan, ada yang besar kecil, ada yang besarnya di awal lalu yang huruf yang nama di bagian tengah tidak menggunakan huruf besar dan sebagainya. Yang mana bisa menyulitkan guru ketika merekap jawaban siswa jika ada banyak sekali ujian, banyak sekali siswanya, sehingga menjadi kurang terorganisir. Nah, jika kita ingin menggunakan sistem yang lebih istilahnya lebih mudah direkap, agar mudah direkap, kita bisa menggunakan Google Form sebagai berikut contohnya. Nah, sebagai berikut. Nah, kita memberikan pilihan nama siswa di Google Form kita. Nah, jadi ini nama siswa sudah kita sediakan sehingga siswa tinggal klik saja nama mereka yang ada di Google Form. Sehingga nama mereka seragam sesuai dengan apa yang terdaftar di sekolah.
Mungkin ada pertanyaan, nanti jadi banyak sekali dong. Misalnya ada 120 siswa, maka di sini akan muncul 120 siswa. Nah, ada caranya sendiri sehingga menjadi lebih sedikit, lebih simpel, tidak terlalu banyak, dan tidak membuat HP siswa terbebani. Contohnya sebagai berikut. Saya akan tampilkan previewnya. Oh, maaf ini belum saya tutup, bukan belum saya buka. Saya buka dahulu formnya. Jadi yang saya buka ini adalah Google Form yang kami gunakan untuk ujian PTS, penilaian tengah semester, yang sudah berjalan kemarin. Kali ini akan saya buka kembali sebagai contoh. Ya, sudah. Sekarang kita akan preview tampilan di tampilan siswa. Nah, sebagai berikut tampilannya sangat simpel. Pertama, mereka hanya melihat panduan. Jadi judul, panduan, alamat email ini optional, Bapak Ibu bisa dihilangkan, bisa digunakan tergantung kebutuhan. Lalu pernyataan ujian ya untuk meminimalisir walaupun tidak menjamin, tetapi paling tidak meminimalisir. Dan selanjutnya kelas. Siswa tinggal memilih kelas. Jika ini ujian ini untuk kelas 7 ya kita tinggal berikan 7A, B, C, D, E, F, G sesuai kelas yang ada. Saya contohkan kita isi, misalnya saya mengisi asal. Nah, di sini saya isi asal, lalu saya pilih 7A misalnya. Lalu saya klik berikutnya. Nah, ketika kita klik berikutnya, maka muncul pilihan nama siswa. Nah, muncul nama siswa dan di sini tidak lantas seluruh siswa muncul di sini, hanya 32 atau satu kelas saja. Sehingga siswa pun akan lebih mudah dalam mencari dan tidak terlalu banyak dan tidak membebani handphone siswa. Hanya 32. Jika satu kelas 36 ya hanya 36. Nah, sehingga ketika siswa mengeklik nama mereka, misalnya saya klik ini, nomor absennya Bapak Ibu, di sini ada nomor absennya. Ya sudah, langsung muncul nama yang sudah terstandarisasi oleh sekolah, yang terdaftar di sekolah. Tidak nama panggilan, tidak nama ejekan, dan lain sebagainya. Asli. Lalu klik berikutnya, dan langsung bisa mulai mengerjakan soal ujian. Nah, bagaimanakah caranya? Berikut panduannya. Sekarang saya mulai dari Google Form saya yang masih polos tadi. Saya hapus dahulu, Bapak Ibu. Nah, saya hapus dahulu agar kosong. Nah, seperti ini tampilannya kosong ya. Nah, pertama-tama kita mempersiapkan dahulu daftar siswanya. Nah, di sini sudah saya siapkan daftar seluruh siswa, nama siswa, kelas 7A, B, C, D, 8A, bahkan kelas 8B, dan seterusnya, tergantung kebutuhan Bapak Ibu. Silahkan disesuaikan dengan kondisi. Nah, setelah tersedia nama-namanya, di sini saya contohkan beserta nomor absennya langsung 01.02.03. Saya siapkan karena untuk memudahkan siswa dalam mencari nama mereka dan mempermudah guru dalam merekap jawaban siswa. Setelah nama mereka sudah tersedia, lalu kita kembali ke Google Form. Kita buat pertama kali kelas. Di sini kita membuat pilihan kelas. Dan jenisnya adalah multiple choice bisa atau drop down. Kalau kami lebih suka drop down karena agar lebih ringkas. Tetapi jika ingin multiple choice juga tidak apa-apa. Bedanya hanyalah jika kita menggunakan drop down, maka opsi pilihannya harus diklik dulu baru muncul pilihannya. Sedangkan multiple choice tidak perlu diklik sudah muncul opsinya apa saja. Tinggal dipilih mana yang akan dipilih. Di sini saya contohkan kelas 7, 7A, 7B, lalu 7C, lalu 7D. Oh iya, untuk mempermudah kita bisa menggunakan tombol enter Bapak Ibu. Saya ulangi. Jadi saya 7A, saya ketik
tekan enter menjadi 7B, tekan enter 7C, tekan enter 7D. Tanpa harus menggerakkan kursor. Nah, sudah 7A, B, C, D. Lalu selanjutnya kita membuat section baru. Jadi di sini ya. Nah, di sini ada add section atau jika bahasanya bahasa Indonesia maka namanya bagian, tambah bagian. Kalau bahasa Inggris, bahasa laptopnya maka menggunakan section. Add section. Kita membuat section baru. Nah, di sini untuk section yang kedua ini, section 2 of 2 atau bagian 2 dari 2, kita beri nama 7A atau kelas 7A. Nah, seperti ini. Nah, di section 2 ini kita beri daftar nama siswa kelas 7A. Kita klik tambah saja. Saya ulangi lagi. Jadi di sini kita klik tambah. Nah, sehingga muncul pertanyaan baru. Nah, pertanyaan baru ini kita pilih jenisnya yang drop down saja atau tarik ke bawah. Nah, drop down. Kenapa? Karena nanti ada 32 siswa yang muncul sehingga kita pilih drop down agar lebih simple. Kita beri judul pertanyaannya adalah nama. Selanjutnya, kita masukkan daftar nama siswanya di sini. Nah, kalau misalnya ada banyak, tentu akan merepotkan jika kita mengetik satu persatu. Sehingga cukup kita mengcopy dari Excel tadi. Kita kembali ke Excel. Nah, kita blok dahulu dari 1 sampai 32. Maksud saya satu kelas. Jadi jika ada 38 siswa atau 36 siswa, tinggal disesuaikan. Nah, sudah saya blok seperti ini. 7A, lalu kita klik kanan, copy. Atau kalau langsung Ctrl C juga tidak masalah. Kembali ke Chrome, kembali ke Google Form maksud saya. Lalu klik kanan, paste. Nah, langsung jadi. Atau Ctrl V pun juga tidak masalah, sama saja. Maka langsung muncul nama-nama siswa dari nomor 1 sampai 32, sampai akhir. Muncul semua di sini. Sudah muncul. Nah, selanjutnya kita lagi-lagi menambah bagian atau section. Caranya, klik, nah logo seperti ini, kotak 2 ini ya. Kita klik untuk kelas 7B. Kelas 7B. Lalu kita klik tambah. Nah, kita lakukan hal yang sama seperti tadi. Nah, lalu 7B. 7B ya. Lalu di sini kita pilih yang drop down. Kalau Ctrl V. Ya, jadi sekarang section yang kelas 7C. Tambah pertanyaan. Lalu kita copy 7C. Nama. Di sini drop down. Lalu Ctrl V. Ya. Lalu terakhir kelas 7D. Tambah pertanyaan. Nama. Di sini drop down. Lalu kita copy yang 7D. Oke. Ya, Ctrl V. Yap, sudah jadi. Tapi tunggu dulu, ada settingan yang harus kita lakukan. Nah, kita kembali ke paling atas lagi, ke bagian kelas tadi. Di sini, kita setting agar ketika siswa mengklik 7A, maka dia diarahkan ke halaman kelas 7A. Begitu juga ketika siswa mengklik 7B, maka dia diarahkan ke daftar nama kelas 7B, dan seterusnya. Caranya bagaimana? Caranya sebagai berikut. Kita arahkan klik di bagian kelas ini ya. Diklik dulu kelas ini. Pertanyaan kelas ini kita klik. Lalu kita klik titik 3 ini. Nah, lalu pilihlah go to section based on answer. Atau kalau di bahasa Indonesia mungkin pergi ke bagian berdasarkan jawaban. Mungkin ya. Kurang lebih seperti itu. Kita klik. Nah, maka di sini akan muncul pilihan continue to next section, lanjutkan ke bagian berikutnya. Nah, kalau di bahasa Indonesia mungkin seperti itu kalau tidak salah. Nah, di sini kita pilih agar ketika siswa akan mengklik 7A, maka bagiannya diarahkan ke kelas 7A. Kita klik saja di sini, maka muncul pilihan. Nah, ini ada banyak bagian.
7A, B, C, D, dan submit form. Maka kita pilih yang 7A. Begitu juga yang 7B. Di sini kita klik yang 7B agar diarahkan ke kelas 7B. Begitu juga yang 7C. Di sini kita klik yang 7C. Dan yang 7D juga. Nah, setelah selesai, ada langkah selanjutnya, yaitu kita membuat bagian yang terakhir. Kita turun ke paling bawah, sampai di bawahnya kelas yang terakhir. Kita klik di sini. Lalu kita sudah diklik di bagian pertanyaan terakhir ya. Lalu kita membuat bagian untuk memasukkan soal. Kita tambahkan section, add section di sini ya. Klik. Nah, di sini adalah bagian untuk soal. Nantinya guru mengupload soal-soalnya di bawah bagian ini. Tinggal klik add questions, lalu soalnya apa, pilihan jawabannya apa, dan seterusnya sampai nomor terakhir. Kemudian langkah terakhir adalah sebelum memasukkan soal, kita mengarahkan apa. Nah, tadi kan kita sampai sini ya, jika siswa mengklik kelas 7A, maka diarahkan ke 7A. Nah, jika siswa sudah masuk ke 7A, lalu siswa memilih nama mereka sendiri, maka kita harus membuat mereka diarahkan langsung lanjut ke soal, lanjut ke halaman soal. Karena jika tidak setting, maka siswa akan lanjut ke kelas 7B, padahal siswa sudah memilih kelas 7A. Nah, itu akan mengacaukan sistem. Sehingga agar siswa langsung masuk ke halaman soal, ke bagian soal, kita pilih yang ini. Nah, ini ada tulisan after section 2. Setelah bagian 2, ini lanjutkan ke section berikutnya. Kalau kita biarkan seperti ini settingannya, maka setelah siswa memilih nama mereka di kelas 7A, langsung lanjut ke bagian selanjutnya. Apa? Kelas 7B. Lanjut 7C, lanjut 7D. Sehingga nanti tidak valid. Maka kita pilih ini. Pilih, nah ada beberapa bagian yang harus kita pilih, yaitu soal section 6. Bagian 6. Nah, begitu. Sehingga ketika siswa selesai memilih nama mereka di 7A, langsung lompat ke bagian soal. Begitu juga yang 7B. 7B kita klik. Nah, ini setelah section 3, maka nah ini kita ganti menjadi soal. Begitu juga yang 7C. Kita ganti menjadi, jadi kita terapkan di setiap kelas agar setelah siswa memilih nama mereka langsung lanjut ke soal. Nah, selesai bisa lanjut ke soal, upload soal, memasukkan soal dan kunci jawabannya. Nah, hasilnya nanti seperti ini. Seperti inilah hasilnya. Nah, mungkin ada pertanyaan. Nah, nanti mungkin efeknya seperti ini, tidak perlu bingung. Nanti ada namanya, ada yang di kolom F, lalu ada di kolom G, ada di kolom H ini, ada di kolom I. Karena tadi kan ada 4 kelas ya, sehingga di sini juga ada 4 kolom. Nah, tidak perlu bingung karena kita tinggal mengurutkannya saja seperti ini. Kita urutkan berdasarkan kelas dulu pertama-tama. Di sini kan sudah ada kelas ya, kolom kelas kita buat tadi. Kita urutkan, caranya tinggal arahkan ke nama ini di sampingnya huruf A, B, C, D-nya ini, nama kolomnya ini. Kita klik yang panah ke bawah. Nah, maka kita pilih yang urutkan sheet A sampai Z. Tara, langsung urut sesuai kelas. 7A semua nih. 7A semua. Maka langsung ini semua 7A di sini. Lalu 7B di sebelah kanannya. 7C sebelah kanannya lagi. Dan terakhir 7D di sebelah kanan, paling kanan ini. Nah, sehingga dengan begini kita bisa dengan mudah memindah. Dari sini kita blok, lalu kita pindah. Ya, tinggal tarik saja. Nah, oh tidak bisa potong. Ya, kita tinggal copy saja ke Excel ya. Di sini kita Ctrl A, lalu klik kanan, salin, kita buka Excel yang kosong. Nah, ini ada Excel kosong. Lalu kita paste, klik kanan, pastenya yang ini. Nah, di sini ya. Ini kita lebarkan agar lebih mudah. Ya. Nah, di sini kita tinggal pindah saja. Kita blok, lalu geser. Nah, di sini juga sama, hati-hati jangan sampai menimpa siswa yang lain. Kita blok. Nah, geser.
Ini juga sama. Kita blok atau Ctrl X juga bisa di-cut gitu. Di-cut ya. Nah, taruh sini bawahnya. Nah, dengan begini urutlah semua. Kita tinggal hapus yang 3 bagian kanannya ini karena tidak terpakai. Delete. Ya, sudah selesai. Kita bisa merekap jawaban dengan mudah, tinggal kreasikan rumus Excel sesuai kebutuhan. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Di sini sudah urut, namanya sudah sesuai dengan yang format yang kita sediakan, dan ini pun juga minim error, maksud saya minim kesalahan. Jadi kemungkinan siswa salah memilih nama temannya itu sangat kecil karena yang namanya nama itu kan panjang dan sangat unik ya. Berbeda jika guru menentukan siswa itu hanya dari nomor absennya. Karena jika nomor absen itu sangat mudah tergeser. Misalnya siswa mau mengklik nomor 1, tetapi ketika waktu itu tidak sengaja mengklik nomor 2, lalu langsung klik kirim. Nah, seperti itu maka eee, guru tidak akan kesulitan mencari siswanya jika seperti itu. Apalagi yang memasukkan nomor secara manual, misalnya typo mau menulis angka 22, typo menjadi 32. Wah, itu sangat fatal sekali. Nah, dengan seperti ini maka meminimalisir tingkat human error yang terjadi dari sisi siswa. Begitu juga dari sisi guru, maka akan lebih mudah merekapnya. Ini pun jika kita ingin merekap sangat mudah sekali, tinggal menggunakan VLOOKUP, ya misalnya seperti ini. Misalnya saya memiliki daftar siswa 7A misalnya, saya 7A sampai 7D misalnya ya. Di sini saya contohkan saja cara merekapnya secara singkat. Nah, di sini saya tinggal tambahkan sheet baru, lalu saya Ctrl V, Ctrl kanan, paste value aja, oke. Nah, di sini misalnya saya ingin mengambil nilainya. Nah, maka di sini sudah ada daftar nama siswa urut dari 7A sampai 7D, urut sesuai nomor absen. Misalnya saya ingin mencari nilai. Maka kita tinggal VLOOKUP saja, sama dengan VLOOKUP, buka kurung, lalu value-nya ini misalnya. Lalu table array. Table array-nya kita ambil dari ini tadi. Nah, misalnya ini, atau mungkin langsung Ctrl A saja. Nah, Ctrl A. Maaf. Tidak terlihat. Nah, ini langsung dari sini misalnya. Oke, saya blok. Nah, lalu kita kolom indeks 6. Nah, karena ini kan kalau VLOOKUP tidak bisa mengambil yang ke arah kiri, maka nanti kita arahkan dari nilai ini kita pindah ke kanan nanti, kita copy di sebelah kanannya. Maka ini sementara kita ambil 1, 2, 3, 4, 5, yang kelima nanti. Kita edit lagi tidak apa-apa. False. Oke. Tidak mau karena jadi ini sudah, ini gini aja. Gitu aja. Gak mau juga. Oh, jadi ini kedouble. Oh, sheet satunya satu aja. Nah, jadi oke. Nah, sekarang kita copy dahulu. Nah, nilainya ini kita copy ke sebelah sini. Klik kanan, insert copied cell. Nah, sudah ada di sini ya. Nanti kita buat referensinya dari F ke G saja. Maka ini kita ganti menjadi F2 sampai G. Nah, lalu kolomnya yang nomor 2. Yap, langsung 80 plus 100 Ade Surya Ahmad. Apakah benar? Kita cari Ade Surya Ahmad. Nah, di sini 80 per 100.
Nah, ini kita tinggal tarik saja. Klik 2 kali langsung turun semua. Nah, ini. Nanti yang NA ini kita cari lagi kenapa masalahnya. Nah, ini ya Afifa 90/100. Apakah benar? Afifa, mana Afifa? Afifa. Nah, ini 90/100 dan selanjutnya. Nah, dari sini kita bisa apa namanya? Dari sini kita bisa mencari dengan mudah nilai atau mungkin jawaban siswa. Ini juga bisa. Kita tinggal mengkreasikan saja rumusnya, misalnya mau analisis butir soal seperti Excel saya yang ini. Nah, ini contoh Excel saya. Ini saya copy paste dari spreadsheet mentah, bahkan langsung saya copy tanpa edit-edit seperti tadi, karena memang sudah saya persiapkan rumusnya. Nah, seperti ini ya. Nah, seperti ini jawaban siswa, bahkan ininya pun masih belum lurus ya, masih miring-miring seperti ini namanya. Maka langsung diambil dari sini. Nah, ini langsung jawabannya dari Google Form apa. Lalu kunci jawabannya saya masukkan manual. Lalu nanti hasilnya seperti ini analisis butir soalnya. Nah, dapat membedakan tingkat kesulitan sedang, efektivitas optionnya baik, satu soal dapat diterima, dan sebagainya. Bisa juga nanti dengan analisis seperti ini. Nah, yang 1010 itu. Nanti kita bisa langsung lihat siswa mana yang apa namanya. Nah, ini. Jadi kita bisa melihat ketuntasan belajar, siapa saja yang belum tuntas, jumlahnya berapa. Oh, ternyata yang tidak tuntas ini 66, yang itu sudah tuntas 62. Lalu di sini juga kita bisa melihat tingkat kesulitan dan sebagainya, banyak sekali. Report pun juga seperti ini, jadi kita bisa, nah, nilai terkecil 12, nilai terbesar 100, rata-rata 68, simpangan baku 21,8. Lalu jumlahnya ini tuntas seperti yang tadi ya, jumlah peserta tes dan sebagainya. Bahkan sebaran nilai pun juga bisa, kelas A yang nilainya 100 berapa. Jadi sangat sangat memudahkan guru ketika akan menganalisis butir soal. Memang membutuhkan waktu yang cukup lama untuk persiapan, tetapi jika sudah terbiasa dan sudah stabil, maka akan lebih mudah dalam jangka depannya nanti. Terima kasih. Sekian dari kami. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.